Oke. Ya. Baik ya, sekali lagi kita sampaikan bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran tambahan sebagai pelengkap dari para ananda semua yang tidak masuk pada perkuliahan offline di lab Fakultas Teknik. Terima kasih atas kehadirannya. Ini ada beberapa, ada ananda mahasiswa Norah ya, yang dari Ketaun ini. Baik ya. Judul kita, pembahasan kita hari ini, kuliah kita yang di 10 ini adalah pemrograman CRUD ya, CRUD pada tabel MySQL dengan PHP MySQLi. CRUD itu apa? Itu ada tulisannya di layar, Anda bisa lihat, kelihatan ya, lihat saya ya. Oke. Terlihat ya di layar screenshotnya, screen capture-nya? Screen capture-nya? Ya, oke ya, slide-nya. Oke, baik. CRUD itu kependekan dari create, read, update, dan delete. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ya, Fitri, silakan. Ada apa Fitri? Ada Fitri juga ya? Ya baik Fitri. Ada mau disampaikan? Silakan di unmute Fitri. Ya silakan. Kalau ada yang mau ini silakan di unmute ya. Yang mau ngomong, yang nggak ngomong boleh di mute ya. Oke. Kenapa Fitri? Oke. Ya baik, silakan. Saya ulangi ya. Jadi bahwa CRUD ini adalah suatu aktivitas pada pengelolaan suatu tabel database, dan pasti aplikasi apapun yang menggunakan database pasti ada operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Oke, kita bahas. Berikutnya kita bahas yaitu apa sih CRUD ya. CRUD kependekan dari tadi tulisannya adalah bahasa Inggrisnya create, read, update, dan delete. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ini adalah operasi atau proses kerja umum pada suatu pengelolaan tabel-tabel di dalam basis data, yaitu di mana create adalah merekam atau menambah rekod pada suatu tabel, kemudian read membaca rekod tersebut untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan yang keduanya nanti, yaitu sisa keduanya, yaitu adalah update dan delete ya. Jadi update dan delete ini aksi setelah read sebenarnya. Aksi setelah read yaitu apa? Di mana update nanti dipergunakan untuk memperbaiki data, dan delete digunakan untuk menghapus data atau menghapus rekod lebih tepatnya ya. Harapan saya Ananda semua sudah paham dengan rekod dan tabel atau database. Kalau tidak paham ya nanti silakan lihat di channel saya mengenai normalisasi basis data atau mengenai database ya. Oke, baik lanjut. Kemudian untuk proses CRUD ini butuh suatu tampilan antarmuka atau yang dikenal dengan user interface ya. User interface itu apa? User interface bahasa Indonesianya ya tampilan antarmuka. Kenapa dia dibutuhkan? Karena user interface ini digunakan untuk meminta respon dari pengguna. Pengguna apa? Pengguna aplikasi yang kita bangun atau pengguna aplikasi yang Anda gunakan. Nah, itu namanya user interface. Apa contohnya? Contoh user interface yang paling sering ya tadi mungkin Anda login ya. Nah, login itu adalah user interface, di mana dia meminta username kita, meminta password kita. Nah, itu adalah user interface. Tetapi ada juga user interface itu tidak berupa tampilan halaman di layar. Nah, biasanya di perangkat kita, tetapi dia biasanya berupa sensor. Nah, ini biasanya digunakan pada IoT ya. IoT kependekan dari Internet of Things, yaitu jadi perangkat-perangkat keras yang berfungsi dalam jaringan luas dan biasanya digunakan untuk menginput data dan menerima data. Nah, contohnya adalah apa? Yang paling sering kita pakai adalah kamera ya. Kamera itu ya gunanya menangkap data visualnya. Kemudian kamera tadi dengan sensor-sensor tertentu misalnya bisa mendeteksi
oh ini siapa ya? Oh ini Nora, ya. Ini Fitri, ini Pak Ade, ini Pak Walat, ya. Jadi yang memberikan informasi tadi, IoT-nya tadi, device di IoT tadi, karena apa? Sudah diprogram, maka dia kadangkala user interface-nya tidak perlu dibutuhkan, hanya sebagai kontrol saja berupa hasil, ya. Nah, pada prinsipnya karena ada operasi CRUD, di mana tadi ada 4 operasi, create, read, update, dan delete, maka interface pada suatu program user di IoT ini maka dibutuhkan sensor-sensor atau perangkat keras yang digunakan menerima data, dan biasanya sedikit sekali peran serta dari pengguna karena IoT-nya yang bekerja sendiri, ya. Nah, maka dia ada kalanya tidak diperlukan dengan baik user interface, kalaupun ada dia sebagai kontrol saja. Apa contohnya? Contohnya pada presensi dengan menggunakan finger reader, maka finger readernya tadi sebagai IoT-nya, kemudian juga ada pakai kamera atau menggunakan beberapa sensor-sensor yang lain, misalnya sensor pendeteksi wajah atau sensor-sensor apa, sehingga IoT-nya bekerja berdasarkan dari sensor-sensor tersebut. Nah, maka interface-nya tidak terlalu bagus dan kadang-kadang tidak perlu ada campur tangan dari manusianya karena dari alatnya yang menerima atau mengambil datanya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan elemen user interface. Setiap user interface, contohnya lagi user interface adalah login. Pada login itu ada elemen-elemen, atau ada komponen-komponen yang dibutuhkan untuk kebutuhan datanya. Nah, maka biasanya elemen-elemen itu ya sesuai dengan kolom-kolom pada tabel yang akan dikelola. Nah, apakah dia ada contohnya pada tabel barang, ada kode barang, ada nama barang, ada jumlah, satuan, harga, satuan, tanggal kedaluarsa. Nah, itu adalah elemen-elemen dasar yang biasanya ada pada UI dan dia sekaligus menjadi kolom pada tabel yang ada. Jadi, kebutuhan elemen-elemen user part interface atau elemen pada halaman pengguna, antarmuka pengguna, maka dia dibutuhkan untuk apa dulu datanya. Nah, tetapi ada kalanya tidak semua kolom pada suatu tabel itu langsung menjadi elemen interface bagi satu pengguna saja. Contoh, pada Anda mengisi KRS, Anda di sana tidak ada mengentrikan mata kuliah, ya, hanya memilih saja, memilih mata kuliah yang sudah terjadwal, kemudian ya sudah menyimpan, tetapi Anda tidak pernah mengentri nilai di bagian mana input kolom atau elemen user interface untuk mengentri nilai pada dosen. Nah, maka di sini kebutuhan elemen pada suatu user interface tergantung dari juga level penggunanya. Oke. Kita lanjutin, ada beberapa perintah nanti yang kita pakaikan, nanti silakan lihat di pembelajaran pertemuan 9. Nah, pada pertemuan 9 itu kita sudah belajar mengenai MySQL Connect dengan MySQL Query, ya, MySQL eConnect dan MySQL Query. Nah, ini kita lanjutkan nanti dengan MySQL Fetch Array, ini dipakai untuk membaca data, jadi membaca data nanti. Membaca data, kemudian nanti pada bagian ini kita juga menggunakan beberapa algoritma karena nanti ada CRUD, maka ada 4 algoritma CRUD, ya, ada 4 algoritma, yaitu algoritma untuk create record, ada algoritma untuk create record, update, dan delete, ya. Oke, kita lanjutin. Oke, algoritma create. Suatu program atau aplikasi itu tidak dibangun begitu saja, maka dalam membuatnya seorang programmer itu harus menggunakan algoritma supaya apa? Supaya langkah penyelesaian kebutuhan manusianya yang dikerjakan oleh sistem itu bisa berjalan dengan baik. Maka algoritma untuk proses insert record itu adalah yang pertama
nanti tentu saja menginput nilai kolom. Nah, maka ini nanti kita terjemahkan pada bagian yang pertama ini dengan suatu halaman HTML. HTML apa nanti yang berisi form? Nanti kita akan praktekin setelah ini. Jadi jangan kemana-mana. Silakan ikutin terus sampai selesai ya. Oke. Ada pertanyaan silakan. Rian mau nanya apa, Rian? Tak ada. Kalau nggak ada silakan di unmute. Iya. Oke. Kita lanjutin algoritmanya. Jadi tahap pertama nanti kita menerima data dari pengguna berupa forum halaman HTML. Kemudian nanti setelah dia mengentri datanya, tentu mengirimkan data dengan tombol submit-nya. Maka tahap keduanya tentu karena datanya mau disimpan, maka harus dikoneksikan dulu ke server basis data aplikasinya. Nah, ini yang bekerja di balik layar. Jadi nanti ini kita program mulai dari tahap kedua sampai ke berikutnya. Algoritma yang itu akan dikerjakan oleh bahasa pemrograman PHP ya. Nah, tahap ketiganya nanti adalah mengecek keberadaan kunci primer. Kenapa kunci primer recordnya dibutuhkan? Supaya nanti tabel tersebut menyimpan rekod tidak berganda. Ya, contoh pada data mahasiswa, Anda tidak boleh punya NPM double. Karena apa? Nanti ya bisa membingungkan dalam proses administrasinya. Misalnya dalam proses pembayaran, dalam proses penilaian. Nah, maka juga sama. Semua rekod-rekod dari tabel-tabel yang lain juga ada kalanya tidak perlu duplikasi, ya, tidak boleh ganda, tidak boleh lebih dari satu. Nah, kalaupun ada lebih dari satu, biasanya dia bukan tabel induk, ya, namanya. Itu biasanya ini di tabel transaksi, ya. Boleh ada, Pak, boleh, tapi sebaiknya kalau dia merupakan tabel induk, contoh tabel mahasiswa tadi, maka proses ketiga ini mesti dilakukan, yaitu mengecek keberadaan kunci primernya, oke? Kemudian, bila keberadaan kunci primernya tidak ada, lanjutan dari proses ketiga, maka dia kembali kepada, kalau dia kunci primernya tidak ada, berarti dia data baru, maka dia akan melakukan proses penyimpanan data yang disimpan tadi, yang diinputkan di tahap pertama, sehingga menjadi rekod baru. Namun sebelumnya biasanya difilter. Disinilah nanti sisi keamanan datanya, apakah datanya benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh aplikasi atau tidak. Nah, kalau sudah semua benar, maka tahap terakhirnya di algoritma insert record adalah menyimpan nilai kolom tadi. Oke. Selanjutnya algoritma read record juga sama. Read record ini ya kayak tadi saya bilang, aksinya adalah membaca record yang sudah tersimpan tentu saja. Maka nanti kalau dia tidak ada, maka rekod yang dicari tidak akan ditampilkan karena dinyatakan tidak ada. Oke, algoritmanya mirip, cuma pada menampilkan rekod ini ada dua hal. Ada yang dilakukan dengan meminta rekod-rekod tertentu, ada yang juga menampilkan sekaligus semua rekod. Contoh, kalau Anda menggunakan Google Search, ya, Anda mencari sesuatu, nah itu, maka dia tampilkan misalnya mencari hari, ketik hari di Google Search, maka nanti muncul semua hari. Nah, bila tidak ada hari, ya maka datanya dibilang tidak ada, tidak ditemukan. Nah, ini kalau dia rekod-rekodnya ini dicari dengan spesifikasi tertentu. Tetapi ada juga suatu aplikasi menampilkan semua rekod yang tersimpan. Nah, ini ada juga, ya, biasanya di tabel apa ya, di tabel transkrip mahasiswa ya. Nah, itu semua rekod mata kuliah dari semester awal kalian masuk sampai terakhir itu akan ditampilkan. Nah, ini tidak ada pemilihan rekod ya. Oke, demikian ini contohnya, tinggal dibaca aja. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutin, bisa dibaca ya. Oke, nanti kita praktekin, intinya dipraktekkan karena kita menghemat koneksi servernya juga paket data Anda. Oke, kemudian ini yang update record. Iya, ini yang delete record. Nah, ini kita mulai praktikum. Yuk, nah ini kita mulai praktikum satu-satu. Ini saya stop dulu share-nya. Kita ganti share yang lain ya. Iya. Sebelum kita lanjutin,
Saya minta videonya di on kan. Saya mau lihat ada berapa orang nih. Oke, Berto. Kemarin nggak masuk Berto ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya nggak apa-apa. Makanya ikut silakan. Rian, ada ya? Udah, Pak. Rian kemarin nggak masuk? Rian nggak masuk kemarin ya? Enggak ya? Oke ya, baik. Oke. Ya, Kalau Nora tadi masuk, udah ngomong ya. Oh, masuk ya? Oke. Kalau mau ikut lagi nggak apa-apa ya? Oke. Silakan di-unmute. Enggak masuk. Iya. Nggak Oh masuk. ya, kemarin nggak. Oh, kemarin nggak masuk nggak apa-apa. Makanya ikutin ya, Nah ya. Iya, Pak. Oke. Yo, siap ya. Saya share screen lagi yang lain ya. Saya share screen lagi yang lain. Oke, baik. Silakan ngikutin. Ini saya mohon maaf direkam ya, Nak ya. Saya rekam ini karena nanti akan saya tayangkan di YouTube sebagai arsip dari perkuliahan kita ya. Oke, baik. Nah, silakan Ya, ikutin. Ya, mau di off kan nggak apa-apa. Supaya lebih videonya mau di off kan nggak apa-apa supaya lebih lancar ya, tidak terlalu makan pulsa. Oke. Baik, kita lanjutin. Saya akan share screen berikutnya. Saya akan meng-share screen prosesnya dulu ya. Oke, ini screen-nya akan saya share. Mudah-mudahan nampil ya. Nampil ya. Oke, ini saya tutup. Yang ini. Kemudian, nah, saya akan masuk ke sini. Jadi tahap pertama apa? Tahap pertama aktifkan Apache. Jadi kita masuk ke SAMPP Control Panel. Ada SAMPP Control Panel ya. Nah, ini kemudian kita aktifkan Apache-nya, aktifkan MySQL-nya. Nah, kemudian tahap berikutnya kita buat folder. Nah, maka karena buat folder, kita klik Explore ini. Atau buka Windows Explorer. Iya. Buka Windows Explorer. Iya, buka Windows Explorer. Cari SAMPP-nya, cari htdoc-nya. Nah, kita buat folder baru. Ya, harapan saya Ananda bisa membuat folder baru ya. Oke, klik home kalau yang nggak paham. Kemudian klik new folder. Nah, pada folder ini kita kasih nama. Contoh, latihan tambahan 10. Ya, oke. Nah, setelah masuk, silakan dibuka browser. Silakan dibuka browser. Buka tab baru, ya, buka tab baru. Kemudian dicoba diakses localhost, apa tadi namanya? Latihan tambahan 10. Iya, berhasil. Berarti data folder yang kita buat tadi berhasil dan bisa diakses. Oke, selanjutnya ngapain lagi? Selanjutnya kita buka Notepad++. Iya, Notepad++. Kemudian buat file baru. Buat file baru, tentukan dia language-nya adalah PHP. Oke. Nah, siap kita lakukan mulai dengan membuat struktur HTML-nya dulu. Karena apa? Tadi di algoritmanya, kalau kita lihat di algoritmanya tadi, bahwa kita pada proses create record ini kita akan menerima data. Oke, saya anggap database-nya sudah ada ya, sudah ada ya. Nanti kita akan menggunakan database yang sudah tersimpan di pelajaran 9 ya, pertemuan 9. Oke, mengenai cara menginstal database, paling yang saya terangkan di sini adalah cara membuatnya yang lebih mudah lagi ya. Oke, baik, caranya gimana? Ini kita akan buat sebagai instalasi database. Tadi di Windows di SAMPP Control Panel ini kita klik admin. Nah, klik admin sehingga terbuka PHP My Admin ya. Nah, setelah PHP My Admin yang terbuka, maka kita lakukan seperti biasa, melakukan database. Klik database-nya, kemudian kita contohkan membuat
database baru. Contohnya adalah toko UMB ya, toko UMB. Oke. Create. Nah, database-nya terbentuk. Nah, ini ada toko UMB ya. Nah, sekarang kita tinggal buat tabelnya. Oke, kita buat tabel misalnya barang. Oke, ada berapa kolom? Tadi kita kebutuhan barangnya, misalnya di sini kita kebutuhan barangnya apa tadi? Contohnya tadi ada apa? Ada kode barang, nama barang, jumlah, satuan, harga satuan, tanggal kedaluarsa. Berarti ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kenapa Pak? Karena kita mau butuh itu ya. Maka pada tabel barang ini kita butuh ada 6 kolom ya. 6 kolom tadi ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kolom. Baik, 6 kolom. Oke, kalau sudah kita go kan. Ya. Gimana Chef Teddy? Ada yang mau disampaikan? Tak ada? Oke, kita lanjut ya kalau tak ada. Oke, sekarang kita buat kolom pertama adalah kode barang. Huruf kecil semua nggak apa-apa, nak. Oke, mau camel style juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Ya, saya menyarankan pakai huruf kecil semua nggak apa-apa supaya nanti nggak payah ngetiknya ya. Kita ketik dulu nama-nama kolomnya. Kemudian tadi jumlah. Kemudian ada harga. Ada satuan tadi ya. Ada satuan. Kemudian ada harga satuan. Kemudian ada tanggal kedaluarsa. Nah, setiap kolom itu butuh tipenya, tipe datanya. Artinya akan diisi apa dia nanti ya, bilangan, huruf atau simbol atau tanggal ya. Oke, kita lihat kode barang. Kode barang itu sama kayak di barcode ya. Kalau di barcode itu ada angka-angka dan huruf, maka kita pilih varchar. Nah, setiap yang varchar atau bilangan itu biasanya ada ukuran. Ukurannya berapa? Oke, kita cek standarnya saja. Misalnya untuk yang kode barang ada 30. Dan dia menjadi kolom yang nanti akan membedakan dengan kolom yang lain. Artinya tidak ada yang sama, unik. Maka dia di sini indeksnya adalah primary. Ya. Oke, ini kita go. Kemudian kita kembali ke nama barang, menentukan tipenya, sama, nama barang akan huruf ya. Mungkin pun ada angka dan simbol, maka varchar. Varchar itu kependekan dari variabel karakter, ada huruf dan angka sama simbol. Oke, ukurannya kita ambil 50 saja. Dan wajib diisi, jadi ini tetap diisi ya. Oke, jumlah. Jumlah ini mungkin ada pecahan, maka tidak bisa kita pakai yang INT. INT itu bilangan bulat, integer ya. Kita pakai yang double. Kenapa double? Karena ada pecahan. Nah, sekarang pecahannya apa nih? Ribuan, puluhan ribu, ratusan. Kalau ribuan berarti cuma 3 digit. Kalau puluhan ribu berarti 4 digit. Ya. Nah, kalau dia puluhan ribu ya ada 5 digit ya. Nah, kalau ada desimalnya, misalnya puluhan ribu, kemudian 2 desimal. Nah, maka ada 5 ditambah 2 desimal tadi, maka ada 7 di sini. Dibuat 7,2. Paham ya? Kenapa 7,2? Sekali lagi, karena ada yang dibutuhkan nanti datanya puluhan ribu, jadi nanti 99.999 maksimumnya, dan ada 2 desimal, 99 ya, 0,99, maka dia 7, ditambahkan 5 tambah 2 jadinya 7 dan desimalnya ada 2. Karena tidak harus diisi, tidak wajib diisi, boleh kosong. Kenapa boleh kosong Pak jumlah? Mungkin habis stoknya ya. Maka kita boleh tandain 0 di sini ya. Oke. Kemudian kita lanjutin dengan satuan. Satuan ini dari jumlah tadi, dari barang tadi, satu box, box, kantong, liter, ya. Nah, itu maka tipenya kita pilih varchar kembali.
panjangnya nggak usah banyak-banyak, 10 saja. Dan boleh kosong. Harga satuan sama kayak tadi, dia bilangan double, berarti puluhan juta atau ratusan juta ya. Kalau ratusan juta berarti ada 9 ya. Ada 9 nggak pakai desimal, oke. Ada 9,0 ya, berarti 9 ya, paling banyak nanti ya 999 juta ya, lebih ya. Oke, kalau bingung mau pilih mana, silakan Anda klik dulu kayak begini, nanti ada pilihannya. Nah, kayak begini, oke. Nah, karena dia boleh kosong, kita pilih 0. Tanggal kedaluarsa tentu saja tanggal ya, tanggal, maka kita pilih date ya, dan ini boleh kosong. Oke, kalau sudah semua tinggal di save. Selesai. Ya, selesai kita membuatnya. Sekarang bagaimana membuat program install database-nya? Oke, caranya gimana? Oke, tadi kita sudah language-nya, buka file baru di Notepad tadi. Language-nya udah kita lakukan dengan memilih PHP, maka kita buat kode PHP-nya. Ini ngulang yang pertemuan 9 dulu ya. Oke, jadi tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya connect ya. Ini saya contohkan pakai OOP ya. Oke. Jadi metode pemrogramannya OOP, koneksi new MySQL i. Nah, apa itu? Yang pertama parameternya adalah nama servernya, localhost, kalau tidak ada IP address-nya ya. Nama user umumnya root, tidak pakai password. Tutup kurung titik koma. Selesai. Kenapa nggak pakai nama database, Pak? Karena database-nya belum diinstal, maka kita kosongkan ya. Nah, baru kita buatkan kodenya. Kodenya di sini adalah kode SQL untuk membuat database. Jadi, tadi kita membuat database dengan interface GUI-nya ya. Maka kodenya gimana? Nah, ini kalian harus hafal nih. Create database, nama database-nya. Database-nya apa tadi namanya? Database-nya namanya adalah Toko UMB. Maka kita buat database-nya bernama Toko UMB. Oke. Tutup kutip 2 titik koma. Lanjutin dengan membuat variabel query-nya. Q sama dengan, nah ikutin variabel koneksinya tadi, $koneksi. Jadi kalau, iya, mudah-mudahan ini nggak putus lagi, oke. Ada variabel koneksi, kita buat tanda lebih besar, ikutin dengan perintah query. Nah ya, query, masukin variabel SQL-nya tadi, $SQL, tutup kurung. Mudah bukan? Ya, oke, lanjutin. Sekarang ini sudah diproses, maka kita akan mengecek apakah hasil pembuatan proses query yang tadi berhasil. Jika $key berhasil, maka tampilkan pesan di layar, database sudah dibuat. Nah, ya. Kalau dia gagal, else, ya, maka tampilkan pesan database gagal dibuat. Nah, oke, tutup, selesai ya. Ini proses pembuatan database. Nah, sekarang bagaimana yang membuat tabel? Tadi kita sudah buat tabel, Pak, di sini. Gimana caranya mengambil datanya? Oke, ini kita ekspor. Nah, ini kita ekspor. Ya, kita ekspor. Iya, nah kemudian ini tinggal di go saja. Iya, masuk tabelnya di sini ya. Oke, kita buka. Ini kita buka, open ya. Open dengan apa? Dengan Notepad boleh. Nah, kemudian kode yang ini nanti ada kode. Nah, ini ada create ya. Nah, ini kita copy. Iya. Kembali ke Notepad++. Nah, ini kita buat kodenya dulu. Oke. $SQL2. Kenapa 2, Pak? Tadi yang satu sudah, ya. Yaitu membuat database. Nah, sekarang tinggal dipaste yang tadi. Tapi ingat, database-nya kan baru dibuat, maka tambahkan dia ke dalam sini. Toko UMB titik. Nah, ini cara menambahnya. Oke. Kalau sudah, di ujungnya kita tutup kutip 2, karena tadi dimulai kutip 2, dilanjutkan dengan titik koma. Selesai. Sekarang kita
lakukan prosesnya. Oke, karena saya males ngetik, saya copy aja baris ke-4 sampai 9 karena mirip, tapi beda variabelnya. Oke, ini kita kasih nama Q1, ini juga Q1 dan SQL-nya SQL2 atau kita buat Q2 aja ya. Q2, ini Q2. Oke. Nah, maka ini akan mengecek apakah double-nya berhasil dibuat atau tidak. Jika iya berhasil, maka di sini pesannya bukan database dibuat, tabel barang sudah dibuat. Ya, oke. Yang berikutnya, tabel barang gagal dibuat ya. Oke, selesai sudah. Nah, sekarang kita simpen di folder yang tadi kita buat di htdoc latihan tambahan 10. Oke, kita kasih nama install db.php ya. Oke, simpan, selesai. Kembali ke browser. Kita akan coba apakah kode kita berhasil membangun database dan tabelnya. Oke, kita hapus dulu. Kita coba hapus database-nya. Oke, kita hapus tabel database toko UMB, mana dia? Ah, ini kita drop. Oke, sudah hilang ya. Kita refresh di sini. Apakah masih ada toko UMB? Tidak ada lagi. Oke, sekarang kita buka tab baru atau buka indeks tadi. Ini kita refresh. Ya, latihan tambahan 10 tadi. Oke, kita jalankan ini. Install DB PHP-nya. Iya, ternyata berhasil, database sudah dibuat dan tabel barang sudah dibuat. Oke, kita tidak perlu percaya dulu, kita percayanya lihat di hasilnya. Kita refresh PHP adminnya, apakah benar toko UMB sudah dibuat? Benar ternyata anakku. Dan barangnya juga sudah ada tabelnya. Kita lihat strukturnya. Iya, alhamdulillah. Tadi struktur yang kita bangun berhasil. Ini cara kita membuat, cara mudahnya membuat aplikasi menginstal basis data dengan memanfaatkan PHP MyAdmin ya. Oke, itu caranya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan dari semuanya. Oke, tampilkan lagi video kalian. Ada pertanyaan anakku? Ada yang mau ditanya? Septedi, Rian, Berto, Nora, Marcelina. Oke. Mudah-mudahan bisa diikutin ya. Berto gimana? Ada kesulitan mengikutinya Berto? Oh, Rian lagi di jalan malah ya? Iya. Lagi di jalan, Pak. Lagi di jalan ya, oke, nggak apa-apa Rian. Ya, Mau Teddy baru mandi rupanya ini. Oke. Ayo, oke, baik, kita lanjut lagi ya. Yuk, kita lanjut lagi. Yuk, silakan mau di off videonya boleh. Oke, saya akan share screen lagi. Oke, kembali ke program kita lagi. Sekarang kita akan buat program create-nya. Kita buat file baru, ya, kita buat file baru, new. Oke, language-nya jadikan PHP kembali. Oke. Nah, sekarang bagaimana tadi kita akan menerapkan algoritma create record tadi ya, algoritma create record. Mana tadi algoritma? Nah, ini algoritma create record. Kita akan buat koneksi ya. Bukan yang ini ya. Ini menginput nilai. Maka cara mudahnya gimana? Ini kan butuh forum ya, maka kita buka tab baru di browser. Paling gampangnya di browser, kita buka tab baru, masuk ke w3schools.com. 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 Kemudian pilih tutorial dari Bootstrap. Oke, kita pakai Bootstrap ya. Kita pilih Bootstrap 4. Ya, pilih bagian pembelajaran mengenai forum Bootstrap 4. Oke. Nah, Bootstrap yang kita pilih layoutnya adalah model stackit. Nah, maka ini nanti kita akan copy, walaupun di sini ada email dan password, kita akan ganti
Sesuaikan dengan kolom kita tadi, tabel barang itu ada kode, nama barang, jumlah, satuan, harga, dan tanggal kedaluarsa. Bukan apa? Bukan email dan password. Jadi nanti kita ganti ya, itu termasuk remember me akan kita hilangkan. Oke, maka kita copy aja dulu, kita pilih try it yourself, copy dari doc type sampai habis. Nah, ini ya, copy. Mudah kan? Iya, mudah. Oke, ini jangan lupa tadi language-nya sudah PHP ya, sudah, kita tinggal paste. Nah, masuk dia ya, nak ya. Oke, nah ini kita tinggal ganti judulnya menjadi apa? Input record barang baru. Nah, ya. Nah, ini juga judulnya, kayak kita samain aja, input record barang baru. Beda titel, kalau titel di browser ya, judul di browser, kalau ini judul di halamannya. Oke, ini kita ganti. Kita tidak butuh email, tapi kita butuh kode barang. Maka di sini kita buat kode barang. Nah, pada for atau pada nama nanti tidak pakai spasi ya, tapi kalau di antara label. Nah, label di sini adalah tulisan yang akan nampil di sebelah kotak isiannya. Oke, tipenya bukan email, ini tipenya adalah teks. Pak, kalau lupa tipe gimana? Oke, kalau lupa tipe, kembali ke W3 School. Ananda cari di HTML forum elemen ya. Elemen forum. Ah, ini ya. Elemen forum. Kemudian ada atau di input tipe ya. Ah, di input tipe ini ada macam-macam tipe. Ada tipe yang teks, time. Nah, ini penjelasannya di sini ya. Nah, teks ini menerima data, maka di sini tipenya adalah teks ya. Oke, kelasnya biarin. Ini ID-nya kita ganti dengan kode barang. Oke, ini juga bukan masukin placeholder. Placeholder ini tulisan yang akan nampil sementara di kotak isiannya. Nah, ketik kode barang. Ya, oke. Nah, name-nya samain dengan ID-nya tadi. Kode barang. Oke, selesai. Password. Ini kita tidak butuh password. Kemudian forum check juga nggak butuh. Kita hapus saja. Hapus saja. Nah, ini kita ganti dengan kolom baru ya. Ini kita copy aja yang sudah ini. Iya. Yang ini kita ganti dengan nama barang. Ini ditulis nama barang. Inputnya teks ya, ini juga diganti. Oke, kita ganti aja ini, kita paste. Ketik nama barang. Oke, ya. Nah, selesai. Kita paste kembali untuk kolom yang ketiga. Salah copy ya. Oke, kita copy lagi yang ini, kita buat lagi forum grup yang baru. Oke, ini jumlah ya. Jumlah stok barang. Tipenya apa, Pak? Nah, tipenya numerik. Ya, karena dia angka. Nah, ini jumlah sesuai dengan nama kolom tabelnya. Ini ketik jumlah barang. Jumlah barang dan ini jumlah juga. Oke, samakan. Oke. Baru jumlah kita buat lagi satuan ya, satuan tipenya teks. Oke. Labelnya bukan jumlah tapi satuan. Oke. Ini kita copy aja karena nanti untuk pengganti ID dan jumlah ini satuan barang ya. Oke. Selesai. Sekarang kita buat lagi harga satuan. Jadi kalau ada 100 ya 100 buah, makanya di copy-copy aja ya, Nak ya. Oke, harga satuan. Oke, kita copy juga. Oke, ini ditambah harga satuan barang. Oke, selesai. Apalagi tadi tanggal kedaluarsa ya, terakhir tanggal. Nah, tanggal, oh ya, ini yang harga satuan tipenya bukan teks tapi numerik ya, numerik ya, oke. Oh ya. Nah,
tanggal ini tipenya beda. Oke, ini kita copy dulu. Tanggal kedaluarsa ya. Oke, kita copy, pastekan, ini kita pastekan. Nah, ini tanggal kedaluarsa barang. Oke, kita ganti ini. Oh, kalau date, ini tipenya date ya. Tipenya date itu tidak perlu placeholder, tapi kita ganti dengan title ya. Title. Maka nanti kalau ada mouse dekat di sana ya, ada muncul tulisannya ya. Tentukan tanggal kedaluarsa barang. Oke. Nah, ini dia selesai. Ini bukan jumlah stok, kita perbaiki dulu. Ini jumlah stok barang benar, tapi yang ini adalah satuan barang. Ini harga satuan. Iya, kemudian yang ini tanggal ya. Tanggal kedaluarsa. Oke, kedaluarsa. Oke ya, tipenya date ya karena tanggal ya. Oke, kalau sudah kita simpan dengan nama input barang. Oke, input barang.php. Oke, latihan tambahan 10 tadi ya. Save. Oke, kita cek yuk. Kita cek, lihat kembali ke ini tadi, kita kembalikan ke indeks 10-nya tadi. Ini kita refresh atau langsung diketik ya. Oke, ini kita coba cek. Iya, alhamdulillah ternyata form yang kita buat sudah berhasil. Cakep ya. Nih lihat nih, karena tipenya date, maka dia ada tanggal kalender ya. Ada kalender dia. Oke. Kalau tipenya numerik, dia numerik angka ya. Beda dengan dia tidak numerik ya. Oke. Oh, numerik, sorry, tipenya kok nggak berubah ya. Oke, bukan numerik, sorry, maaf nak. Aduh, number. Number ya, number apa numerik ya? Oke, kita cek dulu yuk, Bapak juga lupa. Oke, kita cek di elemen input tipe tag apa ya? Ada apa? Number apa numerik? Number ternyata ya. Oke, salah saya ya, maaf nih ya. Number, oke ya. Oke, kita simpan. Maka ini kita refresh ulang. Kita refresh ulang tadi. Oke, saya terputus tadi screen-nya. Oke. Iya, ini kita refresh. Halaman ini kita refresh. Ya, maka kalau dia berupa numerik, di sini ada tombol numeriknya, bisa nambah. Contoh kita isi nanti 12, mau nambah jadi 15, tinggal bisa nambah kayak begini atau diketik langsung. Itu fungsi dari input tipe numerik. Kalau nama ya tinggal diketik aja ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjutin tahap kedua dari algoritmanya, yaitu koneksi ke basis data. Namun sebelum kita koneksikan, maka kita akan melihat apakah user sudah mengklik tombol submit ini ya. Maka di selanjutnya di bawah dari aplikasi ini, oke, ini kita tambahkan kodenya, kode PHP-nya ya. Karena nggak bisa lagi ditanganin oleh HTML ya. Ini kita tutup PHP-nya, jangan lupa. Oke, kita buat pengecekan tombol submit-nya sudah dikirim atau belum. Oh ya, ini buat submit-nya belum dikasih nama ya. Oke, kita kasih name dulu supaya bisa kita cek. B simpan aja namanya ya, B simpan. Oke, B simpan namanya, kita cek, maka if iset jika apa? Jika tombol P simpan. Nah, sekarang metodenya apa tadi forum? Oh, metodenya pun belum dibuat. Oke, actionnya ini kita buang. Ya, ini di forum kita buang, ganti dulu metodenya. Metodenya adalah cost. Dan actionnya nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena dia akan kembali atau dikerjakan oleh file yang sama ya. Jadi kalau dikerjakan oleh file yang sama, maka action pada forumnya tidak usah dimasukkan ya. Oke. Oke, kita kembali ke if iset.
Jika ditekan tombol B simpan, if di set B $ post, metodenya dulu, $_post, ya. Post apa? Post dari tombol B simpan, ya. Nah, maka diproses, yaitu prosesnya proses untuk penyimpanan rekod, ya. Nah, ini, oke. Nah, sekarang kita mulai buat tadi algoritmanya. Algoritmanya yang pertama koneksi ke server basis data. Oke, kita buat koneksi ke server basis data. $koneksi sama dengan apa tadi? New MySQL ya, oke. Localhost root passwordnya. Nah, karena sudah ada database, tadi nama databasenya apa? Nama databasenya adalah toko UMB, maka kita langsung masukin nama database setelahnya, ya. Oke, toko UMB. Nah, beda dengan tadi. Kalau tadi kan belum dibuat databasenya, karena databasenya sudah ada, maka dibuat nama database. Oke. Nah, sekarang setelah dia dikoneksikan, tahap berikutnya apa? Menginput, menginput semua nilai dulu, menginput semua nilai. Oh, ini yang kedua ya. Oke, salah. Kalau gitu di atasnya. Oke, kita tambahkan di atasnya nanti. Input semua nilai kolom. Oke, kita akan menginput semua nilai kolom. Ya, nilai kolom kita tadi mulai dari kolom bernama kode barang, ini nama kode barang, nama barang, dan seterusnya. Oke, maka caranya gimana perintahnya, terjemahannya? Kita pakai namanya masing-masing. Kode barang itu adalah dari metode postnya. Jadi rumusnya harus diingat ya. Anda bukan ngapalin codingnya, tapi ngapalin rumusnya dan algoritmanya ya. Kode barang, oke. Sudah. Karena banyak ada 6 ya, kita copy aja, tinggal ganti isinya. Ini nama barang. Oke, berikutnya lagi jumlah, oke, jumlah, kemudian harga satuan ya, tadi satuan, dan harga satuan ya. Oke, dan terakhir tadi kita merekam tanggal kedaluarsa. Oke, tanggal kedaluarsa. Mudah bukan? Ya. Oke, selesai. Ini adalah algoritma dari apa tadi? Input semua nilai kolom. Jadi kalau kolomnya ada 100 ya 100 buah kita buat. Oke, ya. Tapi nggak sampai segitu kok ya. Biasanya nggak terlalu banyak. Oke, ini kita buat koneksinya sudah. Tahap berikutnya apa? Mengecek keberadaan kunci primer ya. Nah, maka nanti kita lakukan proses query-nya dulu. Nah, gimana query untuk mengentry supaya sekaligus mengecek kunci primernya? Oke, kembali ke browser, kembali ke PHP admin. Kita akan copy aja kalau lupa ya. Caranya gimana? Klik tabel barang, klik tabel barang, kemudian kita pilih insert. Nah, kita cobakan entry datanya ya. Masukin datanya sembarang apa aja ya. Oke. Oke. Nah, tanggalnya kita ambil tanggal sekarang ya, tanggal 25. Oke, go. Udah ada kodenya? Iya, alhamdulillah ini kodenya sudah ada. Ini kita copy. Kita copy, kalau nggak ada menu copy ya tinggal Ctrl C ya. Ctrl C di keyboard, kembali ke Notepad++. Nah, sekarang kita buat kode SQL-nya. Oke, kode SQL-nya gimana? SQL. Nah, kutip 2, pastekan dia. Nah, tutup dengan kutip 2, titik koma. Selesai. Namun di sini kan bukan ini yang disimpan, yaitu dari tabel-tabel ini, dari variabel tadi. Maka ini kita ganti. Semuanya ini kita ganti dengan variabel ini. Oke.
Ini juga sama. Ini kita ganti. Yang satuan juga sama. Harga satuan juga sama. Oke, dan akhirnya tanggal ya. Oke, nah supaya amannya kita buatkan kutip 2 titik di ujung ininya juga sama, titik kutip 2 sama ya. Titik kutip 2, ujung ininya kutip 2 titik, ujung namanya titik kutip 2. Di awalnya kutip 2 titik, di ujungnya titik 2 titik kutip 2. Di awalnya kutip 2 titik, di ujungnya titik kutip 2. Kutip 2 titik, di ujungnya titik kutip 2. Selesai. Alhamdulillah. Nah, maka tinggal diproses. Oke, prosesnya sama kayak tadi. If Q ya, Q dolar Q sama dengan tadi nama variabelnya koneksi, di-query-kan dia ya. Query nama SQL-nya, kemudian dicek ya. If dolar $Q kalau dia benar tersimpan, maka akan nampil pesan record barang sudah tersimpan ya. Oke. Kalau dia gagal, oh ini kenapa ya nggak masuk connect ya? Oh nggak ada masalah ya. Oke. Kalau dia gagal, maka else ya, else, maka tampilkan pesan record barang gagal tersimpan, ya. Selesai? Nah, sudah selesai. Oke, sekarang kita simpan ya pada input barang tadi. Bagaimana dengan yang ini tadi? Dengan yang sudah kita buat. Iya, yang kita buat ini tinggal di refresh saja ya. Oke, ini kita refresh atau kita enter ulang. Nah, mari kita coba isikan. Oke, kita coba isikan. Iya, kode barangnya tinta printer, jumlah stoknya 12, satuannya botol, harganya 35.000. Tanggalnya, oh Pak kok nggak tanggal sekarang ya Pak? Oke, kita pilih tanggalnya. Oke, tanggal 25, submit. Iya, rekod barang sudah tersimpan. Kita cek ya. Oke, benar nggak isinya? Alhamdulillah ya, sudah tersimpan ya. Oke, sekarang kita akan menghapus ya. Mencoba mengkosongkan kembali ya. Kita coba kosongin kembali. Klik tabel barang di sini atau klik database-nya, kita kosongkan. Oke, kosong ya. Kita cek di browse, kosong. Sekarang kita coba cek lagi, kita entry data ulang lagi. 23, namanya kertas foto, jumlahnya 5 rim, satuannya rim, harganya 35.000, tanggalnya tanggal sekarang. Submit. Oke, tersimpan, kita cek. Iya, nyimpen ya. Oke, kita lanjutin lagi tes yang ketiga. Masukin angkanya. Iya. Tanggal sekarang. Oke, tersimpan. Kita coba data ganda, bisa tersimpan tidak? Tersimpan juga. Nah, berarti ada kesalahan di mana? Kesalahan di struktur itu berarti ya. Oke, kita cek apakah 2 kali tersimpan. Iya ya, ternyata iya. Sekarang kita cek di strukturnya. Nah. Oh, ternyata strukturnya tidak menggunakan kunci primer tadi ya. Oke, maka ini kita ubah. Oke, kita kosongin dulu sebelum diubah.
Oke, kita empty kan. Nah, itu akibatnya kalau double ya, kalau tidak pakai kunci primer ya. Oke, kita ubah strukturnya. Kita ubah strukturnya, kita change ini. Kita change ini, kita jadiin primary ya. Oke. Oh iya, oke, kita buat dulu, kita tandai ini, kita jadikan primary. Ya, selesai. Nah, maka kita coba tes ulang lagi entry datanya. Masukin. Iya. Oke, tersimpan. Kita coba masukin data yang sama. Apakah dia masih menyimpan? Iya, gagal tersimpan. Kita cek. Iya, datanya cuma satu. Kita masukin data yang lain yang berbeda. Aduh, sorry, salah lagi tadi. Kita pencet. Oke, kita coba masukin data yang beda. 5 rim. 35.000. Iya. 5.000. Ada pertanyaan? Silakan. Dari siapa tadi? Fitri ya? Fitri mau nanya apa, Fitri? Oke, ada pertanyaan, silakan. Saya stop share screen dulu, silakan tampilin videonya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Oke, saya lanjutin ya. Oke, jadi ternyata berhasil bahwa bisa merekam rekod data ya. Oke, kita cek keberadaan datanya. Apakah sudah 2? Ada data ganda? Tidak ada lagi data ganda ya. Nah, ini alhamdulillah. Sekarang kita akan membuat program baru, yaitu algoritma membaca rekod. Ya, baik. Kita akan coba membaca rekod keseluruhan. Ini akan kita masukin ke tabel ini, ke file baru ya. Oke. Membaca rekod ya. Oke. Yuk. Kita buat file baru di Notepad. Notepad++, kita buat language-nya php-admin. Oke. Nah, kalau males mengetiknya, Anda bisa pakai juga kayak tadi di Bootstrap ya. Sama kayak di Bootstrap tadi, cari yang contoh search ya, atau contoh tabel. Nah, oke, Bootstrap 4, kita pilih yang BS4 tabel. Oke, mau tabel yang mana nih? Kita pakai yang striped row ya, striped row border it ya, ini ya. Striped row dan border it. Oke, kita pilih yang striped dan border it, maka kita gabung nanti ya. Oke, kita ambil dulu yang border it, kita copy ini. Kita copy, udah ya. Oke, di file baru kita paste. Nah, jadi dia ya. Judulnya kita ganti tabel barang. Oke. Ini juga kita ganti tabel barang. Tulisan ini kita ganti daftar barang yang telah tersimpan database adalah ya. Nah, ini ya. Oke, judulnya nanti kita tambahin ya, bukan ini. Yang pertama tadi apa? Kode barang, kemudian nama barang ya, ada jumlah. Oke, tambahkan. Ada satuan, ada harga satuan. Oke, kemudian ada
tanggal kedaluarsa ya. Oke. Nah, ini sesuaikan dengan jumlah kolom di tabel yang Anda akan buat ya. Karena kita tadi ada 6, ada 6. Oke. Nah, T-body-nya ini TR-nya kita buang yang lain. Ini kita buang yang lain. Nah, semua TR-nya sampai ke T-body-nya ya. T-body-nya biarin, yang ini penutupnya. Oke, selesai. Nah, sekarang ini kita jadikan 6 ya. Oke, ini kita jadiin, ini kita buang dulu, kita jadiin 6 aja. Kita kosongin dulu. Kita siapin 6 buah kolom. Nah, kita copy jadi 6 kolom. Oke, ya, ini kita simpan dengan nama daftar barang. Oke, save ya. Nah, selesai. Kita coba cek, kita panggil aplikasinya, atau buat tab baru aja ya, tab baru kita panggil localhost latihan tambahan 10, bukan input barang tapi apa tadi, daftar barang. Oke. Nah, jadi ya, tanggal kedaluarsanya belum, kurangnya 1 2 3 4 5 6. Oh, tanggal kedaluarsanya belum. Oh, ini kurang 1 TD ya. Oke, simpan, kita cek refresh lagi. Ya, kolomnya sudah tersedia, tapi tidak ada stripped ya. Maka kalau mau pakai stripped, kita tambahkan tabel bordered, juga tabel stripped. Stripped ya. Benar ya, stripped ya namanya ya. Oke, kita cek. Apa tadi? Stripped P-nya 1. Oke, saya kebanyakan P-nya. Ah, iya. Simpan, kita cek lagi, refresh hasil kita tadi. Iya, tabel stripped ya. Oke. Sekarang kita mengisi sebanyak record yang ada. Gimana caranya? Oke. Sesuai dengan algoritmanya, pertama koneksi ke basis data. Jadi kita buat koneksi ke basis data. Di mana naruhnya, Pak? Naruhnya di atas, bukan di bawah lagi. Di sini naruhnya ya. Di awal body ya, di sini ya. Kita pakai PHP-nya, koneksi new MySQLi kayak tadi. Oke, kalau males ngetik tinggal copy aja ya. Saya males ngetiknya dah. Oke, kita paste saja. Oke, ya penutupnya belum ada ya. Oke, penutupnya kita buat di bawah ini. Oke, kemudian kode SQL-nya. SQL-nya dalam menampilkan data. Gimana Pak cara ngambilnya? Oke, kembali ke phpMyAdmin. Kembali ke phpMyAdmin. Muncul terus ini ya, susah ini. Oke, sekarang kita akan mengambil kode bagaimana menampilkan data ini. Maka kita klik browse dulu ya. Di sini ada select bintang from barang. Nah, ini kita copy ya. Ini kita copy. Nah, maka di sini kita buat kode SQL-nya sama dengan kutip 2, pastekan tadi. Oke. Sekarang kita query dia. Q sama dengan dolar koneksi query. Ya, SQL. Oke. Nah, ini bedanya karena mau nampilin data ya, maka kita tampilin datanya dulu. Dolar key-nya ya. Oke. Nah, sekarang tinggal dibuat karena ini nanti datanya banyak, ini diulang-ulang, maka kita buat di sini PHP-nya, pengulangan PHP-nya ya. Do, ya kita pakai do, penutupnya di bawah ini. Ini jangan lupa ditutup dulu di bawahnya, dibuka lagi.
Ini kita tutup dengan while. While apa? While, copy aja yang ini tadi. Nah, ya. Oke, di dalamnya kita nampilin $R-nya ya. Jadi kita buat tampilannya. Echo $R. R apa? Yang pertama kode barang. Oke, tutup. Kita copy ini. Udah kan? Tinggal ganti isinya aja. Yang ini nama barang, yang ini jumlah, yang ini satuan, yang ini harga satuan, yang ini tanggal kedaluarsa. Oke, kita simpan, kita cek hasilnya, kita refresh. Oh, halaman 45 ada salah ketik ya. 45, mana 45 ya? Oh iya, tutupnya belum ada ya. Tutup ya. Oke, kita simpan lagi, kita refresh. Iya, fatal error, Maintron. Baris berapa? 17. Oke, kita cek baris 17. Baris 17 salah katanya. Oh, di sini salah ya. Oke, kita coba cek. Masih salah ya. Oke, kalau salah berarti kita cek di kembali ke share screen ya. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan, mau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Langsung aja buka mic-nya kalau ada pertanyaan. Di unmute mic-nya, silakan. Oh iya, saya salah ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Masih ada nih orangnya. Coba saya mau cek nih, buka videonya, ayo. Masih ada nggak orangnya nih? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Oh, masih ada Berto. Masih setia menunggu. Oke, Rian. Oke. Septedi mana nih? Masih di jalan? Fitri? Oke, Nora ada. Fitri mana nih Fitri ini? Nah, Kurnia. Oke. Iya, Marcelina. Ada pertanyaan, Marcelina? Enggak, Pak. Enggak, oke, ya, oke. Septedi udah nyampe rumah? Oh, udah nyampe rumah ya? Wah. Oh, Rian tadi yang. Oke. Masih di kantor pajak, Pak. Oh, masih di kantor pajak. Ngapa bayar pajak ya? Oke lah. Iya, bayar pajak, Pak. Iya. Lagi nunggu juga, Pak. Fitri mana Fitri? Saya, Pak. Iya, oke. Ada ya? Iya, yuk kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, yuk. Oke, saya share screen kembali. Oke. Ya, kembali ke Notepad++. Jadi ada salah saya tadi, bukan di sini ini. $key-nya yang kita pakai. Key, $key, fetch array ya. Oke, kita sampaikan sininya, kita cek hasilnya. Iya, nampil datanya, tapi di sini fetch array-nya ada error Maintron 44 ya. Oke, kita cek online 44 pada baris 44. Oh, ini ya, lupa Q-nya. Jadi bukan koneksinya lagi ya, pakai Q-nya. Oke, kita refresh ulang. Iya, alhamdulillah sudah belum online 144. Oke. 44 juga. Oh ya, 44 tadi masih salah. Oh, ininya salah. Oke, ya. Enggak pakai apa-apa di situ. Oke, kita refresh sampai nggak ada error. Alhamdulillah. Oke, kita coba tes ya. Kita coba tes tambah barang. Oke, barang ketiga 32145. Apa nama barangnya ya? Misalnya smartphone ya. HP Samsung
17 ya. Nah, jumlahnya ada 5, satuannya unit, 27 unit, harganya misalnya 3,5 juta. Oke, tanggal kedaluarsanya ya, oke. Iya, submit. Oke, kita cek di sini, kita refresh. Iya, alhamdulillah ya. Tabelnya dari database-nya udah masuk. Sekarang, bagaimana memasukkan tabel ini? Tabel ini kita masukin ke forum input tadi ya. Ke forum input tadi. Gimana caranya? Kita masukin ke forum input tadi yang ini. Kita taruh di bawahnya ya. Oke, maka kembali ke input barang tadi. Di sini kan tadi nama filenya daftar barang ya. Nah, maka kita tinggal masukin di bawah ini ya. Di bawah if-nya ini. Nah, masukin di sini ya. Include ya. Include apa? Nah, buka kurung, kita tulis nama filenya. Daftar barang.php. Oke, kita tutup. Oops, sorry, nggak pakai lebih kecil. Nah, selesai. Simpen. Kita coba jalankan hasilnya yang ini. Iya, tabel barangnya ada di bawah. Jadi tabel barangnya sudah ada di bawah. Oke, kita tambah barang keempat. Harusnya nambah di bawah secara otomatis. Oke, 4, 3, 2, 1, 5. Oke, nama barangnya misalnya kamera ya. Kamera GoPro. Jumlah ada 2, harganya 7 juta. Oh, satuannya unit juga tadi ya, satuan dulu unit. Harganya 7 juta. Oke. Enggak, kita isi ya. Coba kita enggak isi tanggal kedaluarsanya. Oke, barang sudah tersimpan. Benarkah? Oh, alhamdulillah ya. Jadi tabel barangnya sudah ada. Oke. Nah, inilah tadi dia bagaimana membaca rekod tapi tidak memilih satu-satu, semuanya ditampilin ya. Nah, sekarang kita akan membuat algoritmanya mencari, tapi dia begitu dicari hasilnya nanti akan tampil di bawah. Oke, selanjutnya kita buat file baru. Kita language-nya diubah dulu menjadi PHP. Ya, kemudian ini kita ambil lagi codingnya. Saya males nih ngetiknya ya. Oke, kita kembali ke sini. Ya, ke sini aja ya. Oke, ups, putus lagi ya. Oke. Nah, putus lagi. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke ya. Sekarang saya mau kembali ke Bootstrap. Kita ambil codingnya. Coding yang mana yang kita ambil supaya gampang kalian nanti mengetiknya. Kita pilih yang Bootstrap 4, tapi kita pakai yang pencarian forum ya. Masih di Bootstrap forum. Mana Bootstrap forum tadi ya? Oh, ini dia. Bootstrap inputs. Oke. Bootstrap input. Oke, kita akan ngambil ini. Kita copy. Ya, oke. Kita pastekan di sini. Tapi kita buang ini, enggak semua ya. Ini actionnya kita buang. Diganti dengan metode ya, metodenya post. Oke,
Ini judulnya cari barang. Oke, cari barang. Pesannya kita buat, ketik kata kunci nama barang yang dicari. Oke, nah ya. Ini for-nya kita ganti nama dicari. Oke. Nama barang atau kata kuncinya. Namanya ya. Nah, ini tipenya tag, ID-nya nama dicari, name-nya juga nama dicari. Oke, password nggak kita butuhkan. Oke, butonnya kita ganti dengan buton cari. Cari barang, oke. Nah, kemudian sekarang kita buat data rekodnya ya. Nah, gimana cara membuat PHP-nya? Ya, karena nanti kan di sini algoritmanya ada input nilai kolom ya, cek keberadaan kunci primernya. Nah, ini, maka codingnya ini bisa kita ambil dari daftar barang tadi. Nah, ini bisa kita copy, tapi nggak semua, kita copy yang ini aja. Nah, dari di dalam body saja. Nah, dalam body kita ambil, kita letakkan di file baru kita di bawah sini. Nah, di bawah ini ya, oke, di bawah forumnya tadi ya, di bawah forumnya. Nah, ini di bawah forumnya. Oke, ini judulnya juga kita ganti dulu, Bootstrap example. Oke, kita simpen, nama filenya cari barang. Oke, cari barang selesai ya. Nah, oke, kita cek. Kita cek cari barang. Iya, tombol carinya belum berfungsi ya. Oke, sekarang kita buat tombol carinya berfungsi, maka kita buatnya di bawah sini. Nah, ini kita masukin di sini. Nah, if iset tadi ya. Jika if iset tombol, nomor tombol carinya belum dikasih nama. Oke, name-nya B cari. Oke. Maka kita buat metodenya sudah tadi ya. Metodnya sudah post, maka ini if iset $post apa tadi? B cari. B cari. Iya, SQL-nya kita nah, ini select-nya kita ganti di sini, kita tambahkan select bintang from ya, karena namanya nanti kita mau cari berdasarkan kira-kira, kalau lupa kodenya kayak gini caranya. Kembali ke PHP admin. Nah, ini kita coba cari pakai search. Nah, search di sini kita pakai like. Ini kita pakai like di sini ya, like-nya yang ada persen kayak begini. Nah, kemudian kita cari misalnya mengandung huruf A, ya. Iya, kode ini yang kita ambil. Where-nya ini kan karena select tadi sudah ada ya. Where-nya ini yang kita ambil. Kita masukkan ke sini. Nah, tinggal ganti ini persen A-nya. Persennya biarin, A-nya yang kita ganti. Kita masukin dengan ngambil data ini, nama dicari ya, nama dicari. Oke. Nama dicari sama dengan $post nama dicari. Oke ya. Nah, tinggal masukin nama dicarinya. Ganti A-nya. Kutip 2 titik $, nama dicari. Dolarnya lupa. $.
kemudian titik kutip 2. Nah, selesai ya. Kemudian kita simpan. Nah, maka nanti tabelnya akan nampil yang ini ya. Nah, oke. Ini kalau ada tombol cari dipencet. Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak else ya. Else artinya bukan tombol cari dipencet. Nah, maka kita kembalikan copy yang tadi tapi nggak pakai where. Nampilkan semuanya ya. Oke. Nah, ini kita buat kayak gini ya. Kita tutup. Nah, titik komanya jangan lupa. Oke. Nah, selesai. Ya. Oke. Nah, maka hasilnya gimana? Kita cek. Kita refresh tombol cari kita. Oke, ya jadi kalau kita kembali dulu. Oke, kita klik. Kalau tidak ada yang dicari, tidak difilter dia ya. Maka kalau misalnya kita mau mencari yang ada huruf, mencari kamera, oke kamera. Iya, hanya kamera aja, ya. Tapi kalau nggak ada yang dicari, kosong, semuanya ditampilin. Oke, kita mencari kertas. Kertas, oke. Tak ada. Nah, lihat nih. Lihat, ada pesan ini ya, ada pesan yang kosong ya. 0 katanya, maka supaya dia nggak muncul kayak begitu, di sini kita cek ya. Sini kita tambahkan if ya, if empty $r artinya rekodnya tidak ada ya, maka tampilkan pesan pakai huruf besar aja ya. H2 rekod yang dicari tidak ada. Nah, tidak ditemukan. Oke. Slash H2 ya. Nah, selesai. Kita tidak boleh meneruskan tabelnya. Exit. Tutup ya. Nah, maka kita coba cari tadi kertas. Oke, kita cari semua ada ya. Tapi kalau kita nyari ada nggak? Tidak ada ya. Oke, jadi dia kalau dia barang yang dicari nggak ada akan muncul pesan ya. Oke, kita cari bola, ada nggak bola? Tak ada ya. Oke, tapi kalau nyari kamera ada, nyari printer ada nggak? Tintanya yang ada. Ya, oke. Nah, demikian fungsi cari. Nah, lanjutnya nanti tinggal mau dihapus atau mau dikoreksi. Ya, oke. Kita akan tambahkan tombol koreksi di sini. Ya, oke. Nah, kembali ke ini tadi di sini gimana hasilnya? Nah, nggak ada ya, karena kita beda. Yang ini tadi tombol cari ya, proses cari. Oke, sekarang kita akan masukin bagian hapus dan koreksi. Oke, kita masukin tombolnya dulu. Tombolnya di sini kita tambahkan kolom tombolnya. Koreksi dulu. Ya, kemudian ini untuk hapus ya. Oke, tombolnya kita buat ya. Jadi yang pertama untuk koreksi kita buat butonnya pakai A aja ya. Ahref hapus barang .php
kode barang sama dengan, nah kita pakai kode ini, kita ambil yang ini, copy, masukin di sini. Oke, kita tutup kutip 2, kelasnya adalah buton BTN ya, BTN primary. Oke, ya ini koreksi ya, update. Nah, ya ini tutup dengan /td. Oke, dengan cara sama kita akan buat, oh ini bukan hapus ya, koreksi tadi, koreksi. Oke, dengan cara sama kita buat yang hapus. Hapus barang, tapi dia bukan buton primary, buton danger. Ini delete, delete, hapus ya. Nah, oke, kita coba cek. Iya, ada tombol koreksi, ada tombol di delete ya. Oke, nah ini ada koreksinya, dia udah benar. Ini ada delete-nya ya, hapus barang, tinggal kita buat aplikasinya ya. Oke, nah sekarang kita sudah punya tombol koreksi dan hapus, jadi nanti bisa mencari kalau mau menghapus kertas nggak ada datanya, tapi kalau mau menghapus tertentu ada datanya ya. Oke, kita akan coba buat cari hapus di sini ya. Jadi cari dengan proses hapusnya, gimana caranya? Oke, sekarang ini karena variabelnya ada get ya. Oke, tapi sebelumnya kita lakukan, jangan sampai nanti kalau menghapus terhapus dia ya. Maka di sini ada pertanyaan dulu, maka di sini on click ya, kita buat on click. Nah ini dibuat return. Pakai bahasa Java dulu nih ya, confirm ya, yakin akan menghapusnya. Nah ya, oke, kita buat kayak gitu. Yuk kita cek, refresh dulu ya. Iya, ada pertanyaan kalau ya. Oke, nah rekodnya mau ditampilin di sini, maka ini kita copy. Kita cek. Ya, coba kita cek yang 325. Iya benar, yang ini gimana? Benar ya, tinggal dijawab oke ya. Jadi kalau dijawab oke, dia akan lakukan hapus ya. Oke, sekarang tinggal proses koreksi. Oke, proses koreksi gampang sekali. Kita ambil yang input barang, ini kita save as, jadi koreksi barang ya. Koreksi barang .php ya. Oke, ini koreksi, tinggal diganti ya. Nah, tinggal nambah di sini, nambahnya gimana? Oke, di atas body kita koneksikan dulu tadi yang di daftar barang. Oke, ini, atau kita pindahin tadi ya, kita pindahin aja dulu bagian koneksinya ya. Yang bagian koneksi ini kita pindahin, Ctrl X, kita letakkan di atas. Nah, di sini. Oke, nah, ya, kita letakkan di sini. Kemudian bagian membaca datanya
kita ambil dari daftar barang. Nah, ini. Nah, ya. Select bintang from, yang pakai ini. Mana tadi yang pakai cari tadi? Nah, ini dia. Kita copy, kita masukin di koreksi, letakkan di atas ini, kita enter dulu. Oke, nah metodenya bukan get ya, bukan post, $get. Nah, $get apa? Tadi kita cek, coba kita cek koreksi. Ya, kita lihat di sini variabel getnya apa? Variabel getnya adalah kode barang, maka di sini bukan B cari, kode barang. Oke, maka di sini bukan nama dicari, kode barang dicari ya. Ini bukan post tapi get ya. Barang dicari. Kode barang nggak pakai like tapi dia sama dengan, dan buang persennya. Oke, buang persennya. Ini bukan nama dicari, kode barang dicari. Oke ya, jadi kode barang dicari. Nah, baru nanti datanya ditampilkan di sini. Oke, kita tambahkan key-nya tadi, kita copy. Nah, sampai di sini. Nah, ini kita tambahkan di bawahnya. Nah, ya, oke. Jadi kalau nanti proses koreksinya ada datanya, tidak ada datanya, dia nanti akan nampilkan ini, nggak nampilkan terusnya. Kalau sudah ada datanya, maka ditampilkan datanya. Oke, sekarang kita akan buat value. Value di sini. Nah, oke, kita masukin data yang menampilkan datanya. Oke, ini kita copy, kembali ke koreksi. Nah, ini value-nya di sini tampilin untuk yang kode barang ya. Nah, kode barangnya jangan diganti karena dia kunci primer, nggak boleh diganti. Required ya, apa bukan required. Read only ya, read only. Nah, ya, read only tipenya. Nama barangnya sama, ini kita copy aja. Dia tinggal ganti isinya. Value-nya nama barang. Oke. Yang jumlah juga sama. Value-nya jumlah ya. Yang ini value-nya satuan ya. Oke. Ini value-nya harga satuan. Harga satuan. Dan ini tanggal kedaluarsa ya. Iya, eco. Nah, ini untuk tanggal nampilnya walaupun di sini tanggal kedaluarsa ya. Nanti dia nggak masuk ke situ. Lalu gimana caranya? Maka ini kita tambahkan date, diganti dengan y min m min d, koma str to date ya. Iya, kita tutup ini. Nah, ini kita tutup yang ini ya. Oke. Sudah, kita coba cek. Ya, mana tadi ini ya? Ini yang input. Oke. Kita coba cek. Ya, record tidak diketemukan, salah ya.
kode barang. Baris 15 ada error katanya. Oke, baris 15 kita cek 15. Kode barang dicari. Oke. Oh, sorry, bukan kode barang dicari ya. Ini kode barang ya. Ini salahnya. Kan tadi data tabel variabel get-nya adalah kode barang ya. Oke, kita simpan. Sorry, ada salah ya. Oke, kita refresh lagi ini. Kita coba cek. Ya, masuk datanya ya. Tanggal kedaluarsanya nggak error, tuh lihat ya. Nah, maka ini saya lupa ingat nih STR to time. STR to time, maaf nak ya, bukan STR to date. Aduh, udah tua nih ya. Lupa codingnya. Oke, kita coba cari, refresh. Iya, tanggalnya masuk ya. Oke, sekarang coba kita ganti. Jumlah stoknya kita tambahin jadi 7. Harganya naik misalnya 37.000. Tanggalnya jadi tanggal 28. Ya, tapi ini nggak bisa diganti ya. Ini S-nya kurang. Oke, kita tinggal submit. Iya, oh gagal tersimpan. Iya, gagal tersimpan. Karena apa? Karena kita pakai insert. Nah, ini ya. Oke, tinggal ganti di sini. Bukan salah lagi ya, udah benar ya. Ini kita ganti. Ini kita ganti update. Update barang. Nah, ini satu-satu kita ganti nih. Set kode barangnya enggak. Kode barangnya kita buang. Set nama barang. Dan ambil yang ini. Pindahin di sini ya. Nah, ya. Kemudian jumlahnya tetap sama dengannya di sini. Ambil yang jumlah. Sorry, belum diganti. Kita pindahin di sini yang jumlah, koma lagi satuan sama dengan, pindahin yang satuan. Komanya nggak usah ngikut ya, X-nya biarin aja. Masukkan di sini. Karena komanya sudah ada ya. Oke, sama dengan lagi harga satuan. Ini kita copy. Oke, hati-hati ngopinya. Kemudian tanggal kedaluarsa. Ini kita push sampai sini jadi sama dengan. Oke, nah, tinggal nambah where di sini ya. Where kode barang sama dengan kutip 2 kutip tunggal titik kode barang. Oke. Nah, selesai. Nah, oke. Jadi record barang sudah disimpan. Oke, kita simpan, cek ya. Yuk, kita cek. Kita coba kembali ke sini. Tadi kertas kita update. Oke, ini tambahkan S. Ini jadiin 7 rim, masuk lagi, harganya 37.000. Oke, tanggal pembelian misalnya tanggal 27, submit. Oke, cek, sudah berubah. Oke, udah 7 rim, 37.000. Alhamdulillah, proses pengkoreksian selesai ya. Nah, sekarang tinggal hapus. Nah, tapi sebelumnya supaya dia kembali ke ke proses ke tombol cari, maka di sini bisa kita lakukan. Ini kita hapus yang ini, maka
Di sini kita akan buat dia kalau sudah berhasil ya. Nah, ini kita hapus. Kemudian B simpannya ini kita enter di sini ya. Oke. Kita pakai bahasa JavaScript. Kembali ke cari barang.php ya. Oke. Nah, ya. Nah, maka nanti setelah dia mencari ya, setelah dia mencari ini, nah, simpan, kembali ke sini ya. Ini misalnya kita mau ganti Samsung, HP-nya kita buang ya, HP-nya kita buang. Oke, harganya kita turunin jadi 3 juta. Oke, kita simpan ya. Iya, 3 juta ya. Oke. Baik, sekarang yang di-lab sama yang di-lab tinggal buka file baru ya, tinggal buat PHP. Language-nya jangan lupa PHP dulu. Oke. PHP. Nah, ini tinggal diambil datanya. Kode barang dihapus, kode barang ya, kode barang sama dengan $get. Oh, kayak tadi aja. Oke, kita cek di sini. Nah, nih ya, kita copy yang ini. Nah, oke, masukin di file baru. Nah, ya. Select bintang from tidak ditemukan. Oke, nah berhenti ya. Ini kalau dia ditemukan di sini lakukan proses yang kedua. Yes. Nah, ini kita buat delete ya, delete from barang where kode. Nah ini kita copy aja ini ya. Nah, sampai sini ya. Oke. Oh, ini kodenya. Nah, selesai ya, nak ya. Tinggal dicek queue-nya. Ini Q2. Kita tinggal buat SQL-nya SQL2. Oke. If $Q2 atau kita langsung selesaiin aja ya, langsung kita selesaiin. Kalau dia berhasil langsung kembali ke cari barang ya, ke koreksi, mana koreksi tadi. Nah, ini koreksi, kita akan kembalikan ke sini. Oke. Oke, selesai. Yuk, coba kita hapus. Ini kasih nama dulu, hapus barang .php. Oke, yuk kembali ke sini. Tadi di tombol cari, sini ada hapus barang ya, hapus barang.php. Oke, kita coba hapus. Misalnya hapus yang kamera GoPro. Kita jawab hilang, tidak ya. Oke, sekarang kita jawab oke, harusnya hilang. Iya, hilang. Ya. Samsung kita hapus, dijawab oke, hilang. Ini dihilangin, hilang. Ini dihilangin, hilang semua. Ya, oke. Ya, nah ini. Nah, kita juga bisa tambah. Kalau tombol carinya nggak mau langsung masuk ke di sini juga ada tombol, misalnya tombol
untuk pindah ke menu input, maka dicari barang, ini kita ganti, kita tambahkan kodenya. Ini kita tambahkan butonnya. Ya. Butonnya enggak ada tipenya ya, tipenya buton aja. Kelasnya buton ini bukan B cari, ini B input ya. Input barang baru. Oke, nah, maka di sini kita tambahkan if ya, instead $post B input, kan nanti namanya B input kan ya, ini B input ya. Maka kembali ke sana tadi ya, kembali ke input barang ya. Oke, echo pakai script window location href, kita arahkan ke input barang. Oke. Nah, oke ya, selesai. Nah, oke, kita cek, kita refresh ini, kita pencet ini, iya, masuk ke tabel barang. Nah, yang ini tadi belum ada anunya ya, belum ada data ya. Array offset error. Nah, ini include apa tadi itu di bagian input barang tadi ya. Input barang, bukan. Input barang tadi ya ini. Input barang, oh ya di tabelnya ya. Mana tadi? Kita cek di input barang. Kita ambil di input barang. Oh, di daftar barangnya lupa ya. Oh, ini belum dikasih centangnya ya. Nah, ini ini kita copy jadi gitu ya nak ya. Kita masukkan di bawah ini. Nah, ini kita masukkan di bawah ini ya. Nah, kalau dia kosong nggak akan ada data ya. Maka sekarang kita cek. Iya, tidak ada error ya, record yang dicari tidak ada ya. Oke. Nah, sekarang kita coba entry barang yang tadi, tinta printer 12 botol, harganya 35.000. Misalnya belinya tanggal 17, submit. Oke, daftarnya sudah masuk dan seterusnya ya. Oke, nah, kalau mau cari juga sama, di input barang ke tombol cari. Tombol cari, maka kita tinggal nambahkan tombol carinya. Oke, kayak tadi. Nah, ini kita tambahkan buton carinya. Nah, kita tambahkan buton cari di input barang ya. Nah, di input barang. Iya, kita masukkan di bagian input barang di sini. Nah, ya. Ini buton sukses aja ya. Oke. Sukses. Cari barang. Oke. Nah, ya ini bukan B input tapi B cari. Oke. Nah, maka checkingnya di sini kita ganti, ini kita copy.
bagian mengkopinya pada tombol inputnya di sini. Ini kita cekkan di sini, bukan B input tapi B cari ya. B. Oke, dan bukan ke input barang tapi ke cari barang. Cari barang ya nak ya. Nah, selesai. Oke, kita cek hasilnya. Ya, kalau cari barang gimana? Dia ke cari barang. Kalau dia ke input, dia ke input. Kalau dikirim barang kosong gimana? Rekod sudah tersimpan. Nah, nggak boleh. Ini harusnya dihapus ya. Ini dihapus. Oke, ya. Maka nggak boleh nyimpan barang kosong. Maka gimana? Nah, ini bisa kita kunci. Ini dengan menguncinya ya. Oke, maka pada bagian menyimpan tadi input barang di sini kita buat pemeriksaan ya, buat pemeriksaan. Ya. If kode barang kosong ya. If empty dolar kode barang ya, apa yang kita buat? Echo kan, kode barang harus diisi. Oke ya. Nah, ini tidak boleh lanjut, dia exit. Nah, selesai ya, jadi dia nggak akan nyimpen. Oke, kita cek, kita coba nyimpen kosong, kode barang harus diisi benar ya, nggak ada disimpan lagi ya. Oke ya. Oke, kita coba input barang lagi. Minta printer sudah. Kertas foto. Foto jumlahnya 12, satuannya RIM 35.000, tanggalnya tanggal 24 misalnya ya. Submit. Oke, barangnya udah masuk ya. Oke, kita lihat dicari barang, masuk dia, ada masuk ya. Oke. Nah, demikian anakku contoh codingnya. Coding ini saya simpankan di Google, di anu aja ya. Nanti bila bisa diambil, silakan ambil di sini. Kita ke GitHub. Saya login dulu di GitHub. Nah, ini jawaban UTS-nya kayak gini nanti caranya ya. Oke. Kita masuk ke GitHub, saya buat repository baru ya. Saya buat repository baru di ini, new repository. Ya, latihan tambahan 10 ya. Oke. Public. Oke, saya create repository. Saya upload semua filenya tadi ya. Oke, nah, ini saya upload file semuanya ya. Oke, saya open. Oke, baik anakku semua, sambil menunggu proses upload, ada pertanyaan, silakan dimunculkan videonya. Silakan dimunculin videonya. Septedi, Berto, Rahmat, Kurnia, Novi, Marcelina. Kurnia tinggal sedikit ya, tinggal 7 orang. Ada pertanyaan? Oke. Bahan belajarnya silakan nanti cek di silakan cek di LMS. Oke. Ya. Sampai sini terima kasih atas perhatiannya anakku semua. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, silakan yang mau live boleh.
Terima kasih. Sama-sama Pak.